Ya, oke. Apa kabar kawan-kawan semua? Ya, aku lagi sama Abang Da, Ketua DPD IPK. Ya. Matang Siantar, Bang Greg. Ya, Johan. Ya. Jadi Kevin, Bang. Kevin. Iya. Nah, jadi Kevin. Biar teman-teman, kawan-kawan semua kenal sama Bang Greg. Waktu gimana sih pergerakannya, apa yang menjadi track recordnya Bang Greg? Kita suruh dulu Bang Greg ini perkenalkan diri. Ya. Ya, perkenalkan diri aja ya, nggak ada track record. Iya. Nanti masa kita yang buat track record kita nggak benar dong. Saat ini saya Ketua DPD IPK Kota Matang Siantar dari tahun 2019 sampai sekarang. Sebelumnya sekretaris DPD IPK, lalu ya mudah-mudahan kedepannya sampai berakhir periode kita bisa tuntaskan sehingga semua program-program dan agenda-agenda organisasi dapat berjalan dengan baik, khusus soal kaderisasi di tubuh organisasi kita. Itu ya, Kevin. Ya, mantap Bang Greg, thank you. Nah, jadi ya teman-teman, jadi kita mau ngobrol ini dengan Bang Greg ini. Pertama itu Bang, kita ngalir aja ya Bang. Ya, ngalir aja, santai-santai ya. Jadi Bang, ini kan untuk kegerakan-gerakan pemuda ini kan banyak sekarang di Siantar Bang. Ya. Nah, bukan hanya ormas saya, tapi mahasiswa juga. Iya dong. Pergerakan-pergerakan kreatif pemuda juga banyak. Bang, tanggapan Abang untuk gerakan pemuda saat ini apa sih Bang? Ya, gerakan pemuda ini kan banyak, ya kan, ada yang dia bentuk usaha, UMKM, ada gerakan dalam bentuk budaya, ada dalam bentuk budaya dan pariwisata, ada yang dia contohnya seperti seni, ya kan, contohnya IO, event organizer, dan yang paling gerakan-gerakan mahasiswa juga itu yang penting, karena mahasiswa atau pelajar harus juga mulai belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana juga dia bersinergi dengan lingkungannya, dengan kampusnya, dengan kota ini dan lain-lain. Artinya gerakan itu bermacam-macam. Silakanlah adik-adik memilih di mana dia yang pas gitu loh. Nah, belajarlah bagaimana supaya bisa menjadi pemuda yang kreatif. Saya pikir itu dia, Kevin. Iya. Ataupun itu juga dijawab dengan adanya Sapma di kayak Sapma IPK dan Sapma Ormas. Itu tujuannya untuk memberikan wadah juga untuk pemuda-pemuda itu. Jadi gini, seperti ya hampir semua organisasi pemuda ormas ada ada sayap namanya. Ya. Kami namanya sayap organisasi, dinamakan itu Sapma, Satuan Pelajar Mahasiswa. Ya. Jadi seperti yang Kevin bilang tadi, untuk menampung aspirasi pemuda, ya kan, seperti yang Kevin bilang tadi, di pelajarnya, di mahasiswanya, dibuatlah di OKP kita ini atau ormas, namanya Sapma IPK, Satuan Mahasiswa Pelajar. Disitulah tempat adik-adik mahasiswa dan pelajar untuk menimba ilmu di dalam organisasi, untuk pengkaderan juga. Dari situ boleh dari OKP, ya boleh juga dari mana-mana juga boleh. Tapi IPK sendiri membuat wadah untuk itu. Dinamakan itu Sapma. Salah satu sayap organisasi IPK yaitu Sapma. Itu DP. Itu untuk melancarkan atau membuatkan kader-kader tadi supaya bisa lebih show up dengan apa yang menjadi aspirasi mereka juga ya kan Bang? Ya, lalu aspirasi mereka bisa diwujudkan di dalam organisasi melalui Sapma tadi, Sapma IPK tadi. Lalu juga proses belajar, mereka berorganisasi di dalam tubuh IPK gitu loh. Juga penting juga supaya kita menciptakan kader-kader kita melalui anak-anak muda. Iya, betul. Dan belajar mahasiswa kira-kira gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi memang Bang Greg tadi udah mengakui juga bahwasannya
mereka juga memberikan wadah nih untuk bagaimana caranya pemuda juga ikut campur tangan dalam menampung aspirasi-aspirasi tadi, gitu ya Bang? Iya. Oke, Bang, gini Bang, kita sama-sama tahu nih Bang, stereotip yang terjadi di akar rumput di masyarakat, bahwasanya ormas itu kan stigmanya agak gimana gitu ya Bang? Ya, Nah, jadi, biasalah. Jadi ini teman-teman, aku tanyakan apa keluh kesah kalian nih dengan ketua DPD IPK Pematang Siantar. Apa tanggapannya Bang Greg tentang bahwasannya sebenarnya ormas itu tidak se ekstrim itu gitu Bang? Nah, sebenarnya nggak keluhan KPN diralat, bukan berkeluhan ini, bukan berkeluh kesah, bukan. Biasalah kalau masyarakat kan, ya saat sekarang ini zaman milenial, zaman digital ini kan. Apalagi zaman yang serba teknologi, masyarakat ini kan sesuka hati bicara di media. Betul. Silakan aja berbicara sepanjang itu tidak menyinggung, ya kan. Kalau kita juga kalau ada yang protes, kita anggap itu membangun. Ya. Lalu soal stigma tadi, paradigma itu kan paradigma lama. Betul. Ya mungkin akibat yang lalu-lalu karena OKP ini diidentikan dengan premanisme, ya kita maklum aja. Sebenarnya nggak seperti itu. Sesuai perkembangan zaman, sesuai dengan pergeseran pergeseran budaya dan juga kemajuan teknologi, sebenarnya paradigma yang lama itu sudah berangsur-angsur sudah terkikis. Hanya kita juga sebagai pemuda di Kota Siantar, ya kita justru tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, paradigma baru yang kita lakukan. Paradigma baru itu apa? Ya membangun organisasi, ya dengan hikmat dalam artian, ya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Betul. Tidak melakukan, tidak mencari sesuatu, memperkenalkan diri dengan hal-hal yang tidak baik. Betul. Nah, tapi kita mempunyai program-program dan misi-misi ke depan yang mampu membantu pemerintah khususnya di kota ini dan juga masyarakat secara umum. Gitu. Ya. Nah, gitu dia. Dan organisasi IPK pun sekarang udah menjadi check and counter pemerintah juga, teman pemerintah juga dalam segi berpikir ya. Harusnya idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Persoalan tidak sinkron ataupun ada yang kurang pas itu kan hal biasa. Betul. Tapi pada intinya organisasi ini memang harus mampu bersinergi, bersinergi dengan pemerintah untuk membantu ya masyarakat Siantar ini. Nah, otomatis kira-kira gitu dia. Itu dalam arti secara umum lah. Ya, betul. Ya, baik juga pemerintah, baik juga dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Kamtibmasnya, kita kan harus bersama-sama gitu loh. Harus bersinergis gitu. Iya. Nah, itu teman-teman. Jadi ketakutan teman-teman ini sudah mulai bergeser nih, bahwasannya memang kita juga harus masuk dulu, melihat dulu, jangan hanya mendengar dari selentingan orang, bener nggak Bang? Iya. Ya harus ngelihat, ini memang jangan isu benar, jangan hanya ikut-ikutan gitu kan. Jadi hoax ya kan. Betul. Karena belum tentu yang di dalam rumah itu serem gitu kan. Jadi hanya ketakutan. Nah, itu Bang. Kemudian Bang, nah, ini aku mau masuk ke dalam pendidikan nih Bang. Iya. Kan ini kan lagi zamannya COVID-19 Bang. Yuk. Banyak online, daring, platformnya juga banyak. Nah, aku tidak permasalahin tentang kinerjanya seorang tenaga pendidik Bang, malah ke arah muridnya gitu. Nah, contohnya gini Bang, oke, nilai mereka tinggi Bang, tapi attitude kurang. Nah, kira-kira menurut Abang bagaimana itu Bang? Ini persoalan bangsa kan, ini persoalan dunia bahkan. Secara pribadi, sebagai orang tua, kita juga terbeban dan juga resah dengan adanya COVID-19. Memang ini bukan persoalan sepele. Memang ini harus bagaimana COVID-19 yang melanda negara kita sekarang, bagaimana secepatnya dapat teratasi dan menekan semua penyebarannya dan lain-lain.
Jadi itu yang penting. Soal ke si anak tadi memang kita apa ya? Kita nggak menginginkan lah, kita nggak menginginkan ini terjadi. Harus secepatnya ini selesai. Ya. Selesai COVID-19, semuanya roda ekonomi berjalan dengan baik, Ya. normal, anak-anak bisa sekolah, guru-guru bisa mengajar, dan itu harapan kita. Ini karena ini persoalan dunia, persoalan negara ya, kita hanya bisa berdoa dan menuruti aturan pemerintah dalam rangka menekan ataupun menyelesaikan COVID-19. Ya. Gitu Kevin. Membantu juga gitu ya. Ya. Oke. Bang, jadi ini aku hanya minta opini abang aja sih bang, secara sederhana aja. Karena di masyarakat di akar rumput ini banyak nanya kayak gini bang. Kenapa sih sekolah itu ditutup sementara pasar Horas, pajak Horas atau mal-mal itu dibuka gitu kan? Jadi gini. Opini abang aja. Jadi begini. Jadi kan kadang-kadang kan kita harus cerdik lah, harus cerdas jam menyikapi hal seperti itu. Betul. Kan gini dia. Kadang-kadang masyarakat ini kan nggak, kadang-kadang asal keluar aja kan, dia nggak mikir. Jadi memang kita sepakat lah kalau sekolah ditutup. Kenapa? Kita nggak bisa membayangkan kalau sekolah itu dibuka dan akhirnya anak-anak terdampak, terpapar, ya kan. Coba bayangkan, bagaimana negara ini, bagaimana orang tua, bagaimana kacaunya negara ini gitu loh. Berbeda dengan pasar, pajak, ya kan, kalau di Santer pajak namanya. Kalau pajak itu kan ya harus dibuka memang supaya roda ekonomi berjalan, apalagi UMKM, ya kan, para pedagang-pedagang harian, ya kan, asongan, ya mereka kan harus berjalan untuk mencari nafkahnya, Bertahan hidup tadi. bertahan hidup. Artinya dicari pagi dimakan siang. Kalau enggak kan bahaya. Artinya ya kebijakan Jokowi tidak melakukan lockdown ya memang karena memikirkan itu. Bayangkan, dari dulu mulai ada COVID, negara ini kan ada beberapa pengamat bilang atau partai politik segera lockdown. Untuk Jokowi nggak mengambil itu. Kalau nggak bagaimana bisa hancur negara ini, tidak sanggup untuk menafkahi APBN kita, ya kan, uang kita, uang negara ini nggak sanggup untuk membayar, memberikan makan masyarakat itu. Makanya ya pelan-pelan makanya dilakukanlah beberapa sistem seperti dulu sebelum PPKM, APBD, lalu PPKM ada berlevel-level. Itulah strategi pemerintah, strategi pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Menekan penyebaran tadi. Iya, gitu. kalau enggak, kalau langsung lockdown juga bahaya juga. Betul. Jadi harapan saya pada kita masyarakat ya artinya tetaplah mengikuti anjuran pemerintah. Percayalah, karena pemerintah itu tidak mungkin melakukan hal yang tak baik untuk warganya, untuk negara ini gitu loh. Itu saja sih. Nah, dan itu pun memang regulasi yang dibuat pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan udah mulai dibuka ini bang, dikit-dikit sekolah dengan regulasi-regulasinya, dan itu terjawab memang. Nah gitu teman-teman. Nah kemudian bang, aku kan ada buat satu tulisan tuh bang, tentang urgensitas jalan tol. Nah di situ jadi aku tagline-ku gini, jalan tol itu sebuah kekhawatiran untuk Matang Siantar. Nah tanda tanya. Kemudian aku bilang gini, apa yang bisa dibangkitkan dari Pematang Siantar kalau misalnya jalan tol sudah ada gitu. Aku ambil referensi dari pasar bengkel bang. Karena itu kan ekonomi 200% turun bang. Nah jadi menurut abang untuk mempertahankan Pematang Siantar ini bisa lebih eksis lagi, gimana bang? Nah jadi itu bagus sekali kau Kevin sampai kajianmu ke situ. Jadi dulu tahun lalu, bahkan lebih tahun lalu, bahkan aku membuat tulisan tulisan dalam artian buat visi misi salah seorang calon wali kota, menyangkut yang begituan, bagaimana pemerintah kota dapat tidak tertinggal kota ini, karena adanya jalan tol, sehingga hanya lintasan saja, Siantarnya lintas saja, tidak menjadi tempat
persinggahan karena sudah dilalui saja gitu kan, apalagi nanti ada tol Santar Tebing, Tebing Santar, lalu Santar Perapat dan lain-lain. Nah, jadi ini memang ini kerja-kerja pemerintah ya. Betul. Pemerintah kota atau Simalungun harus bekerja sama, tapi terus pemerintah kota harus mampu membuka peluang di kota ini, misalnya harus membuat tempat kuliner yang betul-betul dikelola oleh pemerintah, ya kan, sehingga masyarakat orang-orang tidak hanya lewat saja, ya, setahun tidak hanya lewat saja, lalu membuat ikon-ikon membangun, ya kan, betul. Nah, pariwisata seperti yang kau bilang tadi, ya kan, kaitannya dengan pariwisata, pemerintah jeli melihat itu, lalu termasuk rumah sakit, ya kan, rumah sakit kita dibenahin lah supaya orang-orang dapat datang ke sini tidak lagi harus ke Penang mau uang orang Indonesia, bahkan orang Santar tidak membawa uangnya lagi ke luar negeri. Betul. Ya kan, kenapa nggak di sini aja? Itu bolehlah menjadi pemikiran untuk pemimpin kita, wali kota kita ke depan. Lalu harus membuat juga kota-kota baru contohnya di pinggiran kota ini, baik itu di Simpang 2, Simarimbun, maupun di Tanjung Pinggir, ya kan. Nah, itu harus bisa lah wali kota ke depannya memikirkan bagaimana kota ini tetap hidup, bukan menjadi kota mati tadi. Kota selamat tinggal, ya. Jadi itu Bang, aku ada di tulisanku itu buat ada yang namanya kampung budaya gitu. Ya. Nah, karena aku mikir Santar ini bukan hanya kuliner yang bisa kita jual Bang, budayanya juga. Nah, ya. Aku ada ambil satu lokasi itu tepatnya di Pematang. Ya. Nah, itu kan di situ kan peninggalan kebudayaan atau sejarah itu kan ada dia. Siap. Ada dia Sangnawalu Bang. Nah, jadi niatku itu atau media tulisanku itu ingin memberikan referensi untuk dinas pariwisata untuk membuat Santar itu menjadi ikoniknya adalah budaya gitu Bang. Nah, kalau menurut Abang gimana itu Bang? Gimana ya Kevin? Aku terima kasih lah, niatmu sangat baik. Kau anak muda, masih muda, sudah berpikiran sampai ke sana. Secara abangan sudah banyak memikirkan kota ini, ya kan? Thank you banget buatmu, Kevin. Artinya kau semuda ini sudah memikirkan gitu. Ya harusnya ada 10 seperti kau sudah lebih maju kota ini. Gitu. Aku maksud di situ. Ya. Itu adalah tujuan yang mulia, yang ya seperti yang kau katakan tadi. Tapi memang akan bisa kau bergerak sendiri tanpa bersinergi dengan pemerintah tadi seperti yang kau bilang. Nah, lalu makanya harapan kita bagaimana pemerintah ini betul-betul mampu mewujudkan ikon ataupun budaya yang ada, membangkitkan budaya yang ada, menjadi bagian dari kebanggaan kita, menjadi pariwisata untuk menarik orang-orang dapat menjadi datang ke Santar dan menambah PAD, itu yang paling penting. Nah, jadi kalau bicara soal itu sebetulnya kesal saya. Kesalnya gimana? Kemarin kan sudah datang juga. Untuk di situ dibuatkan patung Sangnawalu yang di sana nggak jadi, beberapa tempat ada, beberapa tempat yang nggak jadi. Akhirnya tapi sekarang satu pun di tempat mana pun nggak jadi. Tidak terrealisasi. Jadi makanya itulah kesalahan kita, termasuk seluruh warga Simalungun ya. Semua suku Simalungun soal itu yang tidak terwujud dilakukan oleh pemimpin kita, wali kota kita. Jadi mudah-mudahan ke depannya itu kita punya pengharapan kepada wali kota yang akan datang supaya dapat melakukan itu. Kau pribadi juga Kevin bolehlah audiensi atau bincang-bincang dengan pemerintah kota melalui dinas pariwisatanya, ya kan, kalau kotanya silakanlah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi orang seperti kau dek bisa Santar ini lebih maju lagi, karena kita juga
pengen bagaimana center ini lebih maju ke depannya untuk anak-anak kita, anak cucu kita. Betul, ya. Itu dia. Jadi memang yang tadi aku sampaikan, Bang, itu udah semua pemuda-pemuda ini, dan ada satu arsitek, Bang. Dia ini memang udah untuk merancang gitu lah. Aku udah siapkan satu orang untuk merancang gimana pembuatan kampung budaya, kampung warna-warni, referensinya udah buat, dan aku udah audiensi dengan dinas pariwisata. Ya mudah-mudahan seperti yang bilang tadi ditanggapi positif dengan mereka. Memang harus tanggapi, kita nggak bisa jalan sendiri. Betul. Harus ada izin dari pemerintah betul, kota. Betul. Ya kan, melalui Menteri Dinas Kesehatannya. Ya kan, harus ada juga persetujuan wali kota. Betul. Ya kan, harus bersinergi juga. Tak bisa juga kita semena-mena. Suruh sendiri kita bawa gambarnya, kita buat situ nggak boleh. Ya. Di situ juga siapa pemiliknya. Itu kan kerajaan zaman dulu ya kan. Lalu kan itu kan punya keturunan. Si izin mereka dulu dan yang lain lah. Ya. Yang pasti harus melalui pemerintah kota lah, gitu. Karena ada step by stepnya. Oke, itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan melalui bersinergis dengan Bang Greg ini nanti kita bisa buat lompatan-lompatan seperti itu untuk memajukan pariwisata di Kota Matang Siantar, ya Bang. Oke Bang. Sekarang aku mau menanya tentang Abang, opini Abang aja sih, secara sederhana aja. Sekalian untuk memberikan satu arahan atau satu masukan kepada masyarakat tentang mencegah penyebaran COVID-19, Bang. Ya sederhana sih. Dilematis memang. Soal-soal ini dilematis, apalagi kota kita ini kan kecil, masyarakatnya terlalu banyak dalam tanda kutip ada agak bandal-bandalnya ya kan, kita itu kan sederhana sebenarnya. Kalau kita mau aja lebih mengikuti peraturan pemerintah, lebih mau memberikan hati untuk tidak keluar, untuk mematuhi prokes, ini penyebaran ini cepat terputus, ya kan? Itu kalau dari segi masyarakatnya. Yang kedua, yang utama pemerintahnya juga harus proaktif. Betul. Jangan hanya sebatas lip service, jangan hanya sebatas arahan-arahan tapi aturan-aturan yang berjalan tapi tidak tegas misalnya. Betul. Ya kan, nah jadi semua harus berkontribusi, semua harus bisa saling bantu, bersinergi untuk bagaimana meretas ya kan penyebaran COVID-19 juga dari Polri, TNI itu pemerintah lah ya, wali kota. Benar. Ini terakhir kemarin karena kita level 4 kemarin buktinya berhasil kan turun ke level 3. Artinya ketika diperketat sekali peraturan, betul-betul berkata dan dilakukan sesuai dengan level 4, ternyata menurun kok kan. Artinya berarti kalau pemerintah tegas dan betul-betul melaksanakan, dan masyarakat juga dalam tanda kutip seperti kena cambuk dalam artian betul-betul dilarang baru mau, ternyata berhasil. Betul. Nah, jadi memang dilematis sih. Nah, makanya kalau lebih cepat kita melakukan melakukan prokes, dan betul-betul kita masyarakat bersama untuk bagaimana COVID ini jangan COVID ini cepat selesai. Ya memang harus berani kita jangan melawan, ambil sikap pemerintah, dari masyarakat, dari kita sendiri. Nah, dari sebaliknya juga, kenapa aku bilang dilematis, memang kalau berterus lama-lama dia dilakukan level misalnya, atau karena banyaknya orang yang terpapar bahkan meninggal, memang repot juga. Betul. Masyarakat juga kan cari makan jadi nggak bisa. Sampai kapan mereka bertahan? Dilematis memang. Makanya memang semuanya harus memberikan hati lah, baik pemerintah, baik kita juga sebagai masyarakat, dan semua ya kan bersama sedikit lagi lah kita biar selesai. Mudah-mudahan harapan kita COVID di Indonesia ini segera selesai, dan kalau boleh jangan ada lah varian-varian yang baru lagi macam ya, biar terus jelas setahun lebih kesusahan ya kan, semua kesusahan.
So, gara-gara COVID-19 ini. Ya, itu teman-teman. Jadi memang kita itu pesannya Bang Greg juga kita harus bersinergis gitu. Nah, dan pemerintah memberikan aturan-aturan prokes itu bukan untuk mengecam kita kok, bukan untuk mempersulit kita, tapi memang itu ada trik on triknya bahwasannya untuk menekan penyebaran si COVID-19 tadi. Nah, itu. Bang, untuk lingkungan Bang. Maksudnya lingkungan apa? Apa sih opini Abang tentang lingkungan? Karena gini Bang, di Jalan Kartini Bang, atau di banyak jalan-jalan di Santer ini udah kena banjir gitu Bang. Ada banjir. Nah, jadi tanggapan Abang aja nih, secara sederhana aja nih. Ini banyak yang ditanya-tanyain sama teman-teman masyarakat. Jadi ini Abang kan sebagai salah satu lokal championnya nih di Santer nih. Nah, untuk masyarakat entah kayak mana, apa sih pesan Abang, terus untuk kinerja dari dinas lingkungan atau gimana. Nah, menurut Abang, Bang Greg, untuk lingkungan kita Bang. Nah, ini kan kerja, ya ini kan menyangkut pemerintah, Ya. menyangkut pemerintahan kota. Ya sebenarnya harus ada plan jangka pendek, jangka panjang soal kota ini kan. Harus ada sebenarnya sudah ada itu gambarnya kotanya ke depan sekarang, tinggalnya bagaimana pemerintah dapat melaksanakan itu. Soal banjir ini kan hanya persoalan sepele ini. Sepelenya di mana? Ya dinas-dinas PU melalui wali kota, dinas PU dari dinas lain termasuk kebersihan, ya kan, tarukim dan lain-lain. Ya dibuat aja paritnya diperbaikin aja got-gotnya yang sumbat segala macam, atau diperlebar di mana rawan banjir, lalu pembuangan airnya kemana semua masyarakat ya harus itu sudah ada di Bapeda lah, bagaimana perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, jangka panjang dan lain-lain lah gitu, kira-kira gitu, dia perluasan kota dan lain-lain. Ya, harus sudah dirancang juga bagaimana menyangkut kaitannya dengan persoalan banjir di kota ini. Jadi sebenarnya sih belum parah-parah banget, ada beberapa titik memang itu tinggal disiasati oleh dinas PUPR dan lain-lain lah, itu soal gampang, itu tinggal niat aja, bagaimana niat pemimpin kita, wali kota ke depan ya peduli terhadap daerahnya, peduli terhadap Santer ini, itu aja sederhana, belum parah-parah amat kok. Lalu ya kalaupun dibangun perumahan ya persiapkanlah untuk drainasenya dan lain-lain. Betul. Perbaiki drainase aja, itu nggak masalah itu. Tinggal memperketat regulasinya aja dan masyarakatnya juga jangan buang sampah sembarangan juga. Harus taat juga, jangan hanya nanti kalau udah banjir baru nyalain pemerintah. Padahal memang kitanya yang nggak bisa mematuhi itu tadi, bilang Bang, buang sampah masih ke Sungai Babolo, parit masih ditimbun sana sini, gitu kan ya. Jadi untuk teman-teman juga itu tanggapan Bang Greg tadi, intinya pemerintah juga pasti ikut campur tangan kok kalau masyarakatnya juga patuh terhadap instruksi kan gitu. Harus campur tangan, itu memang pekerjaan pemerintah juga, yang utama itu pekerjaan pemerintah. Soal pembangunan kan. Siap. Bang, terakhir nih Bang, untuk pesan terhadap pemuda Bang, baik dari segi gerakannya, pendidikannya, atau step by stepnya untuk menjadi pemuda yang kreatif dan pemuda yang bisa membangun kota ini Bang. Ya kalau cara pemuda, anak muda sekarang ya berkarya, kreatif lah, lakukanlah apa aja yang sepanjang dia positif, sepanjang dia jauh dari narkoba, jauh dari hal-hal yang tak baik, ya kan, ya lakukan aja bagaimana dia dapat mampu mengkreasikan dirinya untuk menjadi yang lebih baik, menjadi pemuda yang lebih baik, pemuda yang kreatif, dan bisa menjadi melahirkan pemimpin-pemimpin kedepannya yang mempunyai leadership. Belajarlah, banyak baca buku, dan bergaullah dengan orang yang benar, jauhi narkoba,
jauhi minuman keras dan lain-lain yang merugikan diri sendiri. Lakukanlah hal-hal yang positif untuk membangun moral dan jati dirinya. Saya pikir itulah, Kevin. Ya, siap. Itu hal-hal yang umum nih itu ya. Yang umum, tapi memang plek bener-bener nih pemuda ini harus melakukan seperti itu. Oke, Bang, terakhir kali pesan untuk pemerintah, Bang. Nah, dari Bang Greg nih untuk pemerintah. Untuk pemerintah, ya mudah-mudahan pemerintah Kota Siantar kedepannya dapat lebih baik lah dalam hal memajukan kota ini, mensejahterakan masyarakatnya, dan mudah-mudahan persoalan-persoalan politik di kota ini selalu mengganggu kadang-kadang jalannya pemerintahan dapat teratasi dengan baik, sehingga wali kota yang baru nanti dapat bekerja dengan baik dalam rangka mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat, membantu kepentingan masyarakat secara umum, dan kepada para pejabat-pejabat juga dapat bekerja maksimal dalam hal membangun kota ini agar kedepannya tetap Kota Siantar menjadi kota kebanggaan kita. Siap, oke. Dan kita juga untuk pemerintah, kita pemuda-pemuda juga siap membantu kok, ya kan, Bang? Siap bersinergis, dan kita tidak anti dengan pemerintah gitu lah. Dan setiap apa yang menjadi kebutuhan pemerintah yang bisa pemuda bantu pasti dibantu gitu. Oke. Bang Greg, terima kasih waktunya, Bang. Banyak sekali ilmu yang kami atau teman-teman kaula muda ini dapat dari pengalaman Bang Greg. Ya, semoga bisa kita implementasikan di kehidupan, Bang. Nah, yang positif aja, tetap berkreasi, tetap berjaya, tetap memiliki kapasitas yang baik untuk menjadi penerus bangsa ini. Ya, Bang. Oke. Thank you, Bang. Salam buat teman-teman. See you.